Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma. Ketemu lagi bersama saya Farika, tentunya dalam podcast kesayangan kita bersama, yaitu Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini tema yang akan kita angkat. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu tamu kita pada hari ini, yaitu Nurse Linda Dwi Novial Fitri, MKep SPKJ. SPKep jiwa ya Bu, mohon maaf. Silakan Ibu untuk diperkenalkan diri lebih lagi kepada sahabat Atma kita di rumah. Oke. Saya biasa dipanggil Nurse Novi aja ya. Siap. Jadi Nurse Novi sebagai klinisi untuk keperawatan jiwa di Kalimantan Timur. Oke, seperti itu. Nah, Ibu juga sekarang bergelut di hipnoterapi jiwa ya Bu? Ya, karena memang itu sebagai terapi komplementer ya Kak. Kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa tuh nanti memang ada masyarakat itu pengennya yang cepet gitu ya. Nah, itu kenapa saya bertanya tentang hipnoterapi, karena tema kita pada hari ini adalah menyibak peta jiwa. Jadi melampaui trauma dengan hipnoterapi. Sebelum kita mulai lebih jauh gitu ya Bu Novi, untuk audiens yang awam nih termasuk saya mungkin gitu kan ya, bisakah Ibu jelaskan apa yang membedakan hipnoterapi jiwa atau spiritual hipnoterapi dengan hipnoterapi yang konvensional gitu Bu? Silakan Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang hipnoterapi, memang nggak semua masyarakat pun bisa paham. Tapi untuk masyarakat tertentu yang udah biasa, dia memang literasinya bagus ya tentang kesehatan, hipnoterapi emang menjadi salah satu hipnoterapi. Berarti kan hipno tapi untuk modalnya adalah buat terapi. Nah, kalau yang konvensional itu kan identik dengan kriminalitas Kak. Jadi itu yang tantangan buat kami para terapis. Kadang memang masyarakat yang literasinya masih minim itu suka bertanya, itu kami nggak diapa-apain Kak gitu ya. Enggak, sebenarnya bagaimana nanti teknik kita meyakinkan untuk kepada para klien kita. Oh, jadi seperti itu ya sahabat Atma, sekilas perbedaan antara hipnoterapi jiwa dan hipnoterapi konvensional. Iya. Kemudian Bu, apa sih satu mitos gitu ya? Pasti kan di setiap sesuatu gitu pasti ada mitos-mitos yang paling umum aja Bu, tapi yang keliru nih tentang hipnosis yang paling sering Ibu dengar gitu. Dan bagaimana Ibu meyakinkan klien-klien bahwa mereka ini tetap memegang kendali penuh loh atas dirinya gitu. Iya, mitos itu. Yang pertama, kalau kita ada permintaan misalnya nih ya, klien pengen hipnoterapi, pasti diskusi dulu. Ya kayak kita mau menyamakan persepsi dulu. Persepsinya disamakan dulu, frekuensinya sama. Karena kalau nggak begitu nanti ngeblok ya Kak, pasien nolak, reject, itu agak nggak bisa optimal nanti hasil terapinya. Maka memang langkah pertama di hipnoterapi adalah kita menyamakan persepsi. Kita bukan edukasi, tapi kita bagaimana mengakses pemahaman pasien dulu. Jadi begitu pasien udah mengungkapkan menurut Bapak Ibu apa sih sebenarnya hipnoterapi, misalnya pandangan dia dulu, baru kita nanti sama-sama berdiskusi. Bukan nggak gitu Pak, nggak gitu, tapi kita bagaimana nanti sama-sama akhirnya gitu ya Bu. Nah, dapat aha momennya kalau saya bilang ya. Jadi memorinya udah gitu ya hipnoterapi, oke deh saya tertarik kan gitu. Deal gitu. Bahwa benar Kak, tadi kendali penuh ada di pasien, benar ada di. Jadi kalau toh nggak nyaman, dia juga nggak akan jawab, dia juga nggak akan respon, karena hipnoterapi adalah mengakses alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu adalah pelindung terbaik dari seseorang. Jadi sekalipun kita tidur Kak, alam bawah sadar kita itu akan melindungi kita bahwa ini nggak enak buatku, ini nggak nyaman, ini nggak aman, itu udah ada otomatis. Sensornya gitu itu yang juga kita yakinkan kepada klien supaya klien nyaman selama proses terapi. Oh, jadi seperti itu. Jadi
itu bisa terjadi penolakan kalau misalkan nggak sama ini ya persepsinya gitu ya. Kan perintahnya apa nanti, itu nggak bisa, nggak juga kami bisa masuk. Kemudian Bu, dalam pandangan hipnoterapi jiwa nih ya Bu, bagaimana sih tentang trauma? Bukan hanya trauma yang di masa kini aja gitu, tetapi trauma transgenerasi atau kehidupan yang lampau itu bisa terperangkap dalam peta jiwa kita dan mempengaruhi perilaku sehari-hari kita tuh Bu. Keren ya istilahnya. Ya sekarang tuh apa transgenerasi peta jiwa keren ya. Ya itulah literasi ya, bagus banget. Memang dengan dunia digital nih ya Kak, kita tuh lebih banyak lah orang bisa berliterasi melalui digitalnya, dan itu membantu banget untuk kami para terapis gitu. Kami nggak perlu pakai media-media, menyiapin media sendiri, tapi mereka udah bisa coba Pak buka itu aja, bagaimana pemahaman Bapak gitu. Peta jiwa atau kita bilang trauma masa lalu, inner child-nya ya kayak yang terluka gitu ya. Kita juga copy paste nih dari istilah-istilah kekinian bahwa itu luka masa lalu. Nah, di dalam hipnoterapi jika memang traumanya itu banyak berarti bisa beberapa sesi. Tapi kalau traumanya masih trauma ringan itu berarti kita udah bisa 1 kali terapi, udah beres gitu ya. Berarti di setiap klien itu berbeda-beda. Iya, jadi tergantung traumanya. Ya memang turun-temurun gitu. Iya, itu dia. Makanya tapi itu bisa trauma bertubi-tubi terungkap juga ya Bu. Maksudnya bisa. Kan karena kan gimana ya, kita terperangkap misalnya kayak saya sudah 40 tahun ini gitu. Mungkin kalau misalkan kita samakan persepsi tentang ini, Bu saya mau coba di hipnoterapi, mungkin ada mungkin ya Bu inner child yang ini banyak kali ya. Iya, memang terapis perlu punya keterampilan sendiri untuk mirip kayak kita belajar menjadi konselor, kita menjadi coach, karena nggak gampang juga Kak. Tidak bisa semua orang bisa menjadi menggait ya orang untuk bisa menanyakan yang memang tajam, pertanyaannya yang kena sampai ke inner child-nya. Iya banget. Itu kan biasanya ditutupi banget. Ada memang kita boleh lihat kalau dia merasa nggak nyaman dengan pertanyaan kita, oke, nggak apa-apa kalau memang belum siap untuk cerita. Mau yang mana duluan, ini yang boleh kami akses. Itu hak privasinya mereka, kita pun nggak akan bisa paksa. Seperti itu sahabat Atma. Semoga bisa dipahami dan bisa ditarik kesimpulannya. Kemudian kan sering kali nih Bu ya, masalah-masalah yang kita sadari misalnya kayak kecemasan, kesulitan keuangan itu sering tuh, atau pola hubungan yang buruk, entah itu dengan pasangan atau hubungan interaksi sosial dengan teman kerja ataupun dengan orang tua gitu. Itu kan jadi puncak gunung es ya Bu gitu. Nah, itu bagaimana cara hipnoterapi menggali dan menemukan akar terdalamnya tuh Bu dari masalah tersebut yang mungkin sudah terlupakan sebenarnya gitu. Jadi terlupakan bukan berarti melupakan gitu. Iya. Kalau melupakan kayaknya enggak Kak, karena memori itu akan tersimpan terus. Kalau lupa tidak, apalagi kalau itu trauma. Trauma itu dahsyat banget, dia kuat, berakar. Makanya istilahnya akar masalahnya itu kuat karena sudah berakar kan. Nah, bagaimana kita boleh untuk mengangkatnya? Nah, itu memang sekali lagi tergantung bagaimana ketajaman kita untuk mengakses pertanyaan yang pas, yang tepat sasaran. Yang biasanya kami kerjakan para terapis adalah memang, apalagi kalau jiwa ya, itu mengakses bagaimana pikirannya, perasaannya, dan responnya terhadap sebuah peristiwa yang waktu itu dia utarakan. Apa yang kamu pikirkan? Ini berarti menjadi sangat penting ya tindakan maksudnya menjadi sangat penting untuk terapisnya untuk bisa melanjutkannya ke arah mana. Bener. Gitu. Misalnya nih, aku punya trauma masa lalu karena dulu aku waktu kecil suka dicubit sama mamaku. Mungkin aku udah memaafkan perilaku mamaku, tapi perilaku itu tersimpan Kak. Berespon pada saat dia menghadapi sesuatu gitu, dia otomatis juga misalnya ke anak tuh. Kayak gitu kan, orang tua aku nggak apa-apa dulu kayak gini, jadi aku memperlakukan tertanam anakku, kan. Nah itu yang juga
dia sudah bisa memaafkan, tapi sekali lagi tadi memori itu nggak bisa. Maka memori itu yang memang kita perlu angkat ke permukaan, jadi supaya dia nggak didasarkan, istilahnya gunung es suatu saat meledak kan, kita nggak tahu, atau meleleh tiba-tiba langsung ambiar gitu ya. Nah, itu yang juga tersimpan, semua terresidu, semua akhirnya numpuk gitu loh. Tapi bisa nggak sih Bu, kayak misalnya turun temurun orang tua aku, misalnya kayak gini, ketika aku punya anak, aku cubit juga anakku, itu sebenarnya pada saat kita sadar, tapi kita melakukan hal yang di luar bawah sadar kita, itu bisa nggak sih Bu terjadi, atau itu memang dengan sadar kita melakukannya? Iya, karena tadi kita belum beres. Kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Waktu itu kita dicubit orang tua, itu kan sekali kita juga berontak dong. Kok mama gitu ya? Nah, tapi karena itu keseringan, artinya kita udah terbiasa. Itu Kak, itu yang memang sebenarnya kita udah represi, kita udah nyimpen tapi enggak terselesaikan. Jadi itu juga yang disebut trauma, inner child-nya belum selesai. Trauma masa Sekecil lalu apapun di itu diri ya tetap kita jadi sendiri belum trauma beres. ya, gitu. Itu yang bisa memang diangkat dengan hipnoterapi, dan ada terapi yang lain sebenarnya, tapi salah satunya memang bisa dengan hipnoterapi. Kalau itu berarti bagian masih dari spiritual hipnoterapi itu. Kita boleh mix, kadang memang hipnoterapi murni pun bisa. Ada pasien-pasien yang memang begitu datang ada yang nolak Kak, dicek. Kalau bicara ibu bicara agama, saya nggak mau ya Bu. Ada klien yang memang udah deal begitu, oke. Dari awal sudah iya. Jadi kita boleh free gitu, pasiennya apa sih need-nya di kita saat ini. Namun Kak, mohon maaf, ya mungkin juga ke kalangan masyarakat ya, bahwa pada akhirnya pun kita juga back to spiritual sebenarnya. Cuman cara kita sebagai terapis ini yang memang perlu mencari cara mengguidance si klien supaya pada akhirnya dia sadar bahwa oh iya ya, aku juga perlu kekuatan spiritual. Berarti itu tergantung jam terbang dari terapisnya juga ya, berarti kan Bu. Kemudian pun kalau misalkan khusus mengenai RKL, apa sih RKL? Mungkin sahabat Atma nggak tahu juga. RKL itu ada regresi kehidupan lampau. Jadi apa tujuan utama dari RKL? Adalah mengetahui siapa kita di masa lalu, atau apa tujuan terapeutik yang lebih dalam untuk melampaui trauma itu sendiri? Kita akses dulu Kak, supaya memang klien mengenal siapa dirinya. Kita boleh akses apa sih kekuatan dan kelemahan yang dia punya dulu, karena kita pengen ada kesadaran diri. Banyakan mana sih selama ini dia mengenal, bagaimana juga orang lain mengenal dirinya. Itu biasa di jiwa kan juga diajarkan tuh self awareness ya Kak, menyadari bagaimana kita punya potensi dan kita punya kelemahan, dan apakah potensi yang aku punya ini orang lain juga menilai sama dengan penilaianku sendiri. Itu penting banget ya. Jadi sebagai seorang terapis, mulailah dari situ tuh untuk bisa kita mengenalkan siapa dirinya. Terus kita boleh akses selama ini kalau orang lain, bagaimana pandangan klien itu terhadap penilaian orang lain, apakah memang sama seperti itu juga, atau nggak pernah sama sekali dia mengakses, membuka dirinya, minta masukan ke orang lain. Ya, kadang mohon maaf Bu, kadang kan ada juga orang yang dia tidak mau menilai dirinya sendiri, karena dia bilang yang bisa menilai saya adalah orang lain tentang baik buruknya saya. Itu seperti apa ya Bu? Ya, nggak apa-apa dinilai orang, terus apa respon dia terhadap penilaian orang, berarti kan tetap aja dia akan membandingkan. Oh, orang menilai diriku gini ya, oh berarti aku seperti ini. Bisa jadi dari eksternal dulu atau dari internal dulu. Makanya kita boleh akses dua kan Kak tadi ya. Bagaimana pendapat ibu, bapak atau klien itu terhadap kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tapi memang yang diakses dulu adalah kelebihannya ya, potensi. Karena insya Allah Tuhan ya, Sang Pencipta itu kan maha adil Kak, menciptakan setiap orang dengan potensinya masing-masing kan Kak, gitu loh. Jadi yang boleh kita akses etika kita gitu ya sebagai terapis, diakses dulu yang positif gitu. Baru kekurangannya apa,
dan boleh dibandingkan berapa banyak kurang dan lebihnya. Insya Allah juga kalau orang yang sudah terbiasa dia juga akan lebih banyak potensi. Terus bagaimana orang lain menilai akan penilaian dia itu klop enggak atau berapa persen boleh. Terus boleh kita targetin, Mbak, kalau iya ya Bu, kayaknya orang tuh nilai saya gini, tapi saya nggak ngerasa gini. Oke, bagaimana menurutmu penilaian orang lain tadi yang kayak Kak Marika bilang? Oh, kayak gitu ya. Nah, menurutmu itu udah sampai berapa dirimu sendiri menilai dirimu? Gitu boleh. Terus mau ditargetin berapa? Mau sampai 100% atau mau berapa persen? Kita boleh melatih klien untuk seperti itu. Jadi di hipnoterapi bukan hanya hipno, tapi kita juga melatih orang untuk bisa back to potensi dirinya, bahwa gue punya potensi ya ternyata, iya, gitu loh. Kan banyak orang juga nggak pede untuk menilai diri sendiri. Benar, iya. Nah kemudian Bu, dari semua klien yang pernah Ibu tangani nih, cerita transformatif apa yang paling berkesan Bu? Ceritanya misalnya kayak di mana tuh klien menemukan koneksi antara trauma masa lalu dengan masalah besar yang ia hadapi saat ini gitu Bu. Bagaimana penyembuhan itu terjadi? Oke. Banyak ya koneksi. Iya, banyak sebenarnya, macam-macam sih ya klien, tapi memang ada satu yang menarik bahwa klien pada akhirnya menyadari yang selama ini nggak dia miliki gitu. Oh, ternyata aku sekuat itu ya. Gitu kan. Jadi dia menemukan, oh ternyata aku punya kekuatan seperti itu. Itu yang paling saya suka. Begitu klien-klien saya bilang, iya ya Bu, aku baru nyadar ternyata aku punya kemampuan itu. Ternyata aku nggak selemah itu yang paling saya suka, ungkapan pasien yang tadi saya bilang aha moment gitu ya. Sesuatu yang keluar dari alam bawah sadarnya bahwa itu pelindungmu gitu kan. Kamu nggak paham selama ini kamu punya potensi yang masih tidur gitu. Itu yang paling keren dan paling berkesan. Tidak semua klien juga sih langsung bisa seperti itu Kak Farika, tapi memang rasanya tuh saya satisfied banget ya, puas banget kalau pasien udah iya ya Ibu, gitu. Mungkin kalau boleh, maaf ya kalau kita bicara kayaknya nggak perlu bayar deh kalau kita udah puas banget gitu ya, ngebagi begitu tuh. Kalau nggak harus ada administratif tuh udah puas banget kalau pasien betul. sampai jadi penghargaannya sudah sampai hati gitu ya. Begitu sahabat Atma, mungkin sahabat Atma yang mungkin nanti mendengarkan kita melalui Spotify atau menonton di YouTube sudah mulai ancang-ancang nih, oh Atma Husada sudah ada hipnoterapi kan, sudah layanannya apakah akan segera kita, memang belum launching ya Bu ya, tapi akan segera kita launchingkan juga gitu. Ini sudah mulai bergerilya dulu ya Bu ya untuk terapisnya. Ada beberapa kan ya Bu? Ada 5 insya Allah di Atma Husada. Oke. Nah, bukan banyak nih orang bertanya tentang ikatan karmik atau soulmate. Soulmate Bu kita. Bagaimana nih hipnoterapi jiwa melihat hubungan antara toksik atau sulit dilepaskan? Apakah itu indikasinya adalah hutang yang belum selesai dari alam bawah sadar? Istilah hutang ya kayak berhutang belum selesai kan tadi sama ibu diri kita ini belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau memang orang belum selesai dengan dirinya sendiri Kak, bagaimana dia mau memaafkan orang lain, mau memberikan caringnya ke orang lain ya, kepedulian dengan orang lain, dirinya sendiri aja masih butuh itu. Nah itu Kak yang memang istilah hutang itu yang juga agak berat ya, tapi insya Allah juga bisa itu dengan hipnoterapi kita belajar untuk bisa memaafkan. Bahkan memang bagaimana kedepannya kan kita menanamkan ya kayak kita membersihkan virus ya kalau di laptop gitu ada pembersih virus ya, salah satunya memang dengan hipnoterapi kita boleh bersih gitu. Tapi kan memang nggak sekaligus ya, bertahap. Kalau virusnya udah banyak banget, virusnya standar mungkin per file. Kalau misalnya kayak HP ada restart aja atau langsung di reboot. Dia hilangkan semua. Nah itu juga, jadi kita boleh secara bertahap. Kalau dia punya banyak banget masalah yang belum selesai Kak, hutangnya masih banyak, ya pelan-pelan, berarti beberapa sesi boleh dia hadir. Tapi kalau misalnya traumanya ya memang yang ringan, itu
sekali aja udah insya Allah udah beres. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, seperti apa sih proses sesi hipnoterapi ini? Yang menarik nih, sesi hipnoterapi jiwa yang optimal itu seperti apa? Apa harus disiapkan oleh klien agar sesinya ini bisa berjalan efektif dan mereka bisa masuk ke kondisi yang dalam? Iya, jadi kliennya udah setuju dengan perintah kita, tadi udah deal ya. Nah, yang pertama itu ya Bu, deal dulu dan sepakat bahwa ini untuk membantu dirinya, bukan untuk menakuti atau sebagai apa yang mau mempermalukan, misalnya membuka aib. Nah, itu yang sering ditanyakan, Bu, nanti aib saya enggak. Menurutmu seperti apa proses terapi ini? Dia biar cerita dulu, Kak. Nah, itu yang kadang terapis lepas. Kadang terapis itu banyakkan mengedukasi. Nah, pasien kadang juga masih reject dengan itu. Kalau dia udah sama-sama, dia udah paham, maka itu akan lebih mudah, optimal banget nanti hasilnya. Tapi akan lebih cepat. Ini Bu, mohon maaf, untuk SOP-nya disiapkan memang untuk apa, kerahasiaan itu memang dijaga banget kan etika, Bu? Apalagi kita di rumah sakit ya banget. Jadi etika kami sebagai terapis juga itu harus dilindungi untuk privasinya klien. Memang untuk hasil yang optimal juga tipe-tipe klien kadang ada juga Kak Farika yang agak sulit. Yang seperti ya, apa Bu? Sulit itu berarti dia bertahan dengan, jadi dia membangun temboknya tinggi. Ada klien-klien tertentu, tipe-tipe orang tertentu yang gampang banget udah langsung kita masuk gitu ya. Udah, tapi ada yang agak lama. Baru dia boleh masuk. Yang lucu gitu kan, misalnya dia dengan sadar datang ke hipnoterapis gitu misalnya, dia mau diterapi tapi dia membangun tembok duluan tuh, ada nggak Bu? Ada, kayak gitu? ada. Kayaknya aku nggak bisa. Misalnya, memang ada tipe-tipe orang yang memang karena dia udah pasang tameng dulu, nggak bisa, aku nggak bisa dipengaruhi dengan kata-kata begitu. Tapi bisa dirobohkan. Insya Allah tadi makanya pada akhirnya ya memang kepiawaian dari si terapis bagaimana mengawalinya tadi. Kalau awalnya dia sudah frekuensinya udah sama sama kita, itu dan aha momen tadi itu ya, udah ada gitu, sahabat bahwa dia butuh, dia perlu itu, bukan kami terapis yang perlu. Bukan, salah satu keunikan terapi ini kan adalah koneksi ya Bu ke higher self atau diri yang lebih tinggi gitu. Apa sih peran entitas kebijaksanaan ini dalam proses penyembuhan trauma, dan pesan-pesan apa yang sering mereka sampaikan nih Bu? Maksudnya terapisnya, mereka ini terapis kepada klien, apa yang sering disampaikan? Menanamkan hal-hal yang baik Kak. Contoh, misalnya dia merasa nggak percaya diri, trauma masa lalunya dia pernah dibully sama gurunya sendiri zaman SMP presentasi. Kok kamu presentasi gitu aja? Please, itu kata-kata yang ringan buat kita yang normal, tapi ternyata anak ini menyimpan memorinya hingga saat ini dia menjadi seseorang yang perlu untuk tampil di depan. Contoh dia jadi bos misalnya, itu dia nggak siap Kak, karena setiap kali dia diminta untuk presentasi dia akan ada ketakutan karena takut orang menolak lagi. Itu terakseskan gitu. Padahal potensinya tadi, dia punya potensi yang luar biasa. Nah itu yang juga perlu kita bantu ke kliennya. Jadi jangan menilai orang itu, alah dikatain gitu aja kok gitu. Itu hati-hati. Tidak semua orang bisa menerima membuat tameng dengan kata-kata itu. Ada orang-orang tertentu, tipe kepribadian tertentu yang memang semua masuk ke dalam alam bawah sadarnya, pada akhirnya mempengaruhi kualitas kondisi jiwa seseorang. Gitu sekali. Kemudian Bu, saat klien nih saat klien berada di kondisi yang sangat rentan, apa peran terpenting dari Ibu sebagai terapis? Apakah hanya sebagai fasilitator atau Ibu ini juga memberikan arahan? Oke. Biasa sekali lagi kita kalau kita punya tambahan ya, memang terapis juga perlu tadi konselor, teknik coaching itu bagus banget Kak kalau menurut kami, karena dari pengalaman saya konselor aja kadang belum cukup gitu ya. Tapi dengan teknik coaching tuh kita nggak
nggak ngarahin nggak, tapi sekali lagi menyadarkan dia, mengangkat potensi yang sebenarnya ada di dalam diri klien sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan open. Nah, teknik pertanyaan terbuka yang pada akhirnya dia balik ke dirinya, oh iya, aku nggak boleh ya Bu, ternyata seperti itu. Ya silakan, menurutmu gimana? Kita balikin lagi. Apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa menjadi kamu lebih baik? Itu bukan dari kita, karena maaf, kalau itu dari terapis, saran doang, kadang bisa mentul di orang. Iya, kamu enak nyaranin. Mungkin dalam hatinya dia begitu. Tapi kalau kita boleh mengakses dari dirinya sendiri, menurutmu apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu dalam kondisi seperti itu? Oh, Bu, saya perlu gini. Nah, itu enak jadi banget. Jadi kita berikan, dikembalikan dulu kepada karena dia, kecuali dia ngejalanin, saya bingung Bu, gitu baru kita berikan petunjuk-petunjuk gitu ya. Kita pun choice ya Kak, di challenge, di choice gitu. Menurut Bapak Ibu kalau yang seperti ini gimana? Mau milih yang mana? Nah itu juga tetap yang ngambil keputusan balik lagi ke kliennya, bukan dari kita terapis. Karena yang mau ngejalanin adalah mereka, bukan kita. Gitu. Makanya agak panjang kadang ya sesi terapi, hipnoterapi itu agak lama gitu prosesnya karena memang panjang. Apalagi kalau sekali lagi traumanya ya, tergantung dari jenis trauma. Kalau misalkan ini kita bergeser sedikit, kita nggak ngomongin tentang trauma yang tinggi-tinggi, tapi misalkan kalau misalnya yang kayak kenapa nggak bisa makan jenis tertentu gitu misalnya, atau kita merasa fobia dengan sesuatu misalnya pisang atau pokoknya benda-benda yang makanan atau benda-benda lainnya gitu Bu. Itu tuh gimana tuh Bu Injan? Itu termasuk di hipnoterapi jiwa? Ada macam-macam memang Kak Farika. Ada yang khusus misalnya untuk orang-orang yang mau melahirkan, itu ada lagi tekniknya gitu. Tapi yang di jiwa ya, kalau di jiwa ini yang masih agak umum. Tadi kalau yang makanan pun ada lagi, itu nanti masuk ke hipnoterapi yang jenis lainnya. Tapi sebenarnya overall kita pun boleh membantu gitu ya. Kita boleh kasih terapi kalau dia kecanduan mie misalnya gitu kan, pokoknya nggak bisa makan kalau nggak mie gitu. Itu juga bisa kita bantu. Sebenarnya kita boleh akses apa yang mengawali, sejak kapan. Nah itu ya, jadi masa lalunya itu yang kita akses supaya nanti dia masuk juga ke alam bawah sadarnya sejak kapan ya dia ngingat. Dan kita boleh melihat bagaimana pasien itu ngeakses memorinya zaman lampau. Karena itu kan biasanya tuh ibu-ibu bekerja, ibu yang anak-anak zaman sekarang di generasi alpha, kadang kayak gitu kan, terbiasa makan instan, akhirnya itu mungkin sepele tapi kan kedepannya itu untuk gizinya kan hancur kan. Seperti itu. Nah, sekarang judi online Kak Farika itu banyak banget juga klien. Itu bisa juga. Iya benar, itu kan kecanduan. Iya, kecanduan bisa. Iya, hipnoterapi kan juga bisa online, untuk yang adiksi gitu. Bu, kembali lagi kita ke sesi yang traumatik, yang beratnya nih Bu. Terus kalau tantangan terbesar yang sering Ibu temui saat memfasilitasi sesi, misalnya kliennya terlalu analitis atau memvisualisasikannya tidak bisa gitu, bagaimana cara mengatasinya Bu? Dia memvisualisasikan, misalnya menceritakannya tapi dia mau cerita tapi nggak bisa divisualisasikan. Cara mengatasinya itu dari terapis biasanya gimana Bu? Ya memang kepiawaian kita ya, kata-kata apalagi yang boleh kita guide supaya klien paham dengan apa yang kita perintahkan. Berarti kita bermain kata ya? Iya. Contoh misalnya nyeri, nyeri bangetnya itu seperti apa? Digambarkan detail Kak. Nah, di daerah mana, selebar apa, 1 atau 2 meter atau senti gitu kan nyerinya. Kalau berat misalnya seberat apa? Kalau besar sebesar bola voli kan, itu digambarkan. Terus nanti sekarang kita guide, misalnya dia suruh apa, terus sekarang udah ngerasa lebih kecil nggak? Coba
kita hitung 1 sampai 5. Boleh nggak dikecilkan bola itu? Oke, sekarang udah kecil seberapa? Itu sampai kecil. Begitu kita menggambarkannya. Jadi memudahkan. Jadi tantangan kita tuh apa? Jangan sampai misalnya dia berat tapi nanti kita kasih analog kata-katanya yang nggak pas. Nah, itu juga tantangan. Kadang kan spontan ya, kita mau ngomong apa lagi gitu. Tapi betul. Kalau udah terbiasa, insya Allah kita juga udah bisa. Iya, gitu, itu makanya kan terapis-terapis itu juga sering pelatihan juga karena kan membutuhkan. Bahkan kami lo masih basic ya. Harusnya ada advance segala. Sampai tingkat master emang. Iya Bu, kemudian Bu setelah misalnya traumanya nih berhasil diidentifikasi, terus dilampaui di alam bawah sadar, apa yang harus dilakukan oleh klien di kehidupan nyata untuk mengintegrasikan dan mempertahankan perubahan positif yang mereka rasakan tuh? Iya, di akhir sesi memang kita menanamkan Kak, ditanamkan. Ya kayak tadi ya, kayak ngebuang virus, terus kan di fix ya, dikunci ya. Nah, istilahnya dikunci, di sekali lagi diulang tadi. Oh iya, kamu nanti lebih percaya diri, lebih terus dia nggak bisa tidur misalnya, itu juga diangkat lagi bahwa tidurmu nyaman, itu dia setuju. Oke, dia setuju, bisa angkat jari 1 atau ngangguk gitu. Itu tanda setuju, itu tertanam ke alam bawah sadarnya. Kan dia dalam posisi trans tadi ya, bahwa dia tidur tapi nggak tidur sebenarnya kan gitu kan. Tapi alam bawah sadarnya terakses tuh, gelombang di otaknya itu sudah terakses ke memori bawah sadarnya, insya Allah. Nah begitu. Kemudian nih mungkin bagi sahabat Atma nih yang mendengar atau yang menonton nantinya, yang udah merasa stuck banget nih Bu dengan pola hidup atau trauma yang tak kunjung selesai. Apa satu pesan dan harapan serta langkah awal yang dapat mereka ambil bahkan sebelum mereka memutuskan untuk menjalani hipnoterapi? Iya, mereka boleh cari literasi dulu. Kalau misalnya masih galau bahwa itu terapi itu nanti aku gimana ya, aku prosesnya gimana. Kadang orang yang tipe pencemas kan gitu ya Kak Farika. Banyak banget pertanyaannya, ya nggak apa-apa. Mereka boleh mencari literasi dulu tentang hipnoterapi, baru mereka boleh memutuskannya, menyadari bahwa dia butuh bantuan gitu. Jadi seberapa penting dan perlunya itu dari diri kita sendiri dulu ya. Kemudian kita cari-cari literasi-literasi, info-informasi. Kalau dia nggak mau susah Kak Farika. Jadi kayak tadi kalau di Atma Husada kan pernah dulu ya menyelesaikan rokok ya, kecanduan rokok misalnya. Nah itu bagaimana dia merasa sudah memang pengen berhenti tapi nggak bisa, itu bagus, berarti dia kesadaran dirinya udah ada. Tapi kalau dia dibawa oleh seseorang terus dipaksa, itu agak berat untuk terapis Kak, karena dia belum deal dengan dirinya sendiri, dia belum connect dengan dirinya sendiri bahwa dia pengen selesai gitu. Begitu. Lalu Bu, menurut Ibu nih, bagaimana sih peran hipnoterapi jiwa yang akan berkembang nih Bu di tengah masyarakat yang modern nih, yang semakin mencari makna spiritual dan kesembuhan holistik gitu. Ini pasti kan berkembang nanti banget. Kan. Memang kalau di Kementerian Kesehatan kan ini terapi komplementer ya, resmi gitu. Kalau dulu memang belum diakui ya, tapi sekarang kan ada KMK-nya ya, dari keputusan Menteri Kesehatan tuh boleh kok siapa aja, nakes, medis pun boleh gitu untuk memberikan terapi-terapi tambahan komplementer, termasuk salah satunya adalah hipnoterapi. Jadi nggak perlu ragu sebenarnya Kak, karena ini memang bagian dari terapi yang justru memang disarankan dari Kementerian Kesehatan. Ya, makanya dari kita juga sebagai rumah sakit jiwa itu mengembangkan dan sedang menyiapkan untuk launchingnya nanti. Semoga juga sahabat Atma tuh bisa menerima dan sebelumnya mungkin cari-cari literasinya terlebih dahulu. Bu, sebelum kita sudah ada di penghujung acara, closing statement dari apa yang kita bicarakan tentang jiwa ini Bu, peta jiwa ini. Silakan Bu Novi. Iya keren ya, peta jiwa gitu ya, masing-masing orang karena holistik ya, setiap orang unik sih kondisi jiwanya. Dan tadi kita udah bahas trauma, tapi insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, termasuk trauma kita di masa lalu. Selama kita masih mau untuk mencari, memperbaiki diri, pasti dikasih jalan keluar bagaimana, dan pasti masih ada jalan keluar, masih ada solusi untuk kita
mau memperbaiki diri tersebut. Iya, jadi yang digarisbawahi selama kita masih ada kemauan, keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik tentunya. Lebih baik tentunya ya betul, pasti ada jalannya. Kembali lagi kepada sahabat Atma. Kemudian juga kita selalu mengingatkan ya Bu ya, di Rumah Sakit Atma Husada selain nanti akan ada hipnoterapi di tempat kami, kemudian juga kita sudah memiliki dokter-dokter jiwa yang sudah mumpuni tentunya, dan ada perawat-perawat keahlian jiwa ya Bu, spesialis jiwanya juga kita sudah ada beberapa. Jadi sahabat Atma kalau membutuhkan tentang layanan kesehatan jiwa bisa datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, sahabat Atma bisa menghubungi hotline service kami di nomor 0811 587 8787. Kemudian kami juga ingatkan untuk hotline service terbaru kami, Puja Sera. Puja Sera adalah peduli jiwa, selamatkan harapan. Itu untuk anti bunuh diri, bisa di 0811 5800 8887. Sahabat Atma di situ bisa curhat apapun aja, kita 24 jam untuk yang hotline service Puja Sera tersebut. Seperti itu informasinya. Sahabat Atma, terima kasih sudah mendengarkan kami dari tadi. Ini akan tayang di 2 platform ya Bu ya, untuk di Spotify untuk dapat didengarkan ulang, dan di YouTube Rumah Sakit tentunya yang official. Terima kasih sekali lagi Bu Novi. Sama-sama Kak Farika. Terima kasih sahabat Atma. Salam sehat jiwa raga. Sehat selalu.